Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Ananda semuanya. Semoga dalam kondisi yang sehat, ceria, semangat, serta tidak kekurangan uang jajan dan sudah sarapan. Oke, atau makan pagi anak ya. Senang sekali rasanya jumpa lagi dengan Ananda semuanya yang soleh soleha dan cerdas serta membahagiakan orang tua serta memiliki visi untuk menggapai ridho ilahi, karena menjadi siswa yang berakhlak ya. Baik, pertemuan sebelumnya kita telah membahas teori tentang sel dan sejarah penemuan sel. Maka hari ini kita lanjutkan dengan komponen kimiawi penyusun sel ya Nanda semuanya ya. Jadi zat-zat kimia yang menyusun sel kita itu sebenarnya ada beberapa macam. Yang pertama di sini adalah komponen yang terdiri dari air. Di mana air ini merupakan komponen terbesar yang menyusun suatu sel. Nah, ini sangat penting sebagai penyusun cairan sel dan sebagai pelarut ya. Jadi yang dilarutkan nanti di air itu adalah bahan-bahan anorganik yang ada pada protoplasma atau cairan sel. Nah, yang kedua ada protein. Protein ini adalah komponen terbesar yang kedua setelah air, yang mana protein ini nanti akan diklasifikasikan menjadi dua jenis. Yang pertama ada protein struktural yang merupakan protein penyusun organel sel, itu namanya protein struktural. Kemudian ada protein fungsional yang meliputi enzim-enzim yang berfungsi untuk membantu mempercepat terjadinya reaksi kimia di dalam sel. Yang mana tujuannya adalah untuk menjaga sel itu agar tetap hidup. Nah, begitu ya Ananda semuanya. Kemudian komponen yang ketiga ada lemak. Lemak ini dia memiliki peranan untuk membentuk lapisan membran sel, di mana lemak ini nanti akan bersatu dengan senyawa fosfat. Jadi lemak dengan fosfat ini akan membentuk fosfolipid. Itu nama senyawanya yang akan membentuk kulit dari sel yang dinamakan dengan membran sel atau membran plasma gitu. Nah, kemudian ada komponen yang keempat, karbohidrat. Nah, karbohidrat ini banyak kita temukan di makanan-makanan yang dimakan atau dikonsumsi oleh hewan. Di dalam sel juga ada karbohidrat ya. Dia memiliki manfaat sebagai sumber energi tentunya untuk melakukan reaksi kimia yang ada di dalam sel. Jadi kalau di hewan itu fungsinya sebagai sumber makanan yang mana bermanfaat untuk sumber energi dalam melangsungkan proses kimia di dalam sel. Tetapi untuk sel tumbuhan, karbohidrat ini tidak hanya sebagai sumber energi, dia juga berperan penting untuk membentuk struktur dinding sel yang merupakan kulit terluar dari sel tumbuhan. Nah, kalau pada sel hewan, sel tersebut tidak memiliki dinding sel. Kulit pada sel hewan dan manusia hanya terdiri dari satu lapis kulit Ananda semuanya ya, yaitu hanya memiliki membran sel. Itu harus diingat dan dicamkan, sering keluar di ujian. Kalau dia tumbuhan, kulitnya ada dua lapis. Paling luar dia dinding sel, di dalam atau di bawah dinding sel itu ada membran sel. Kemudian komponen penyusun sel yang kelima ada garam-garam mineral ya, terutama garam-garam dapur NaCl. Nah, tapi dia di dalam sel bentuknya bermuatan listrik atau dalam bentuk ion. Nah, vitamin merupakan komponen penyusun sel yang keenam. Namun vitamin ini tidak diperlukan dalam jumlah yang banyak, hanya sedikit saja. Dia berperan dalam reaksi kimia, bisa sebagai kofaktor penyusun enzim di dalam sel ya. Nah, itu adalah komponen-komponen penyusun sel. Jadi komponen-komponen yang terdiri dari air, protein, lemak, karbohidrat, vitamin atau mineral dan garam itu akan membuat suatu bentuk, suatu struktur.
Jadi di subtopik yang berikutnya saya ingatkan kembali di subtopik bentuk dan ukuran sel ini kepada ananda-ananda yang soleh-soleha dan cerdas, bahwa sel itu kemarin waktu di teori tentang sel sudah kita bahas sebagai unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup. Nah, atau unit terkecil yang masih mampu melakukan proses metabolisme. Nah, jadi bentuk dan ukuran sel itu bervariasi tergantung daripada fungsinya. Jadi bentuknya nanti ada yang bulat, ada yang seperti kecebong, ada yang tidak beraturan, ada batang, ada berbentuk koma begitu, ada dia memiliki bentuk khas. Nah, Ananda semuanya bisa lihat di sini gambar yang kuning paling besar ini adalah gambar sel telur atau ovum. Nah, kemudian ovum ini di kulit-kulitnya ini ada gambar sel sperma, ya, gambar sel sperma bentuknya berbeda dengan ovum. Kalau sperma dia seperti kecebong. Kemudian di gambar yang biru bagian B ada sel amuba, ini Amiril muka bata ini ya. Jadi bentuknya tidak beraturan, ini protozoa. Kemudian ada sel bakteri, ini sel bakteri ini sebenarnya bermacam-macam. Nah, ada ini seperti yang digambar bentuknya basil atau batang. Nanti ada bentuknya bulat, ada seperti rantai, ada seperti buah anggur dan segala macamnya. Kemudian yang bagian D ini ada sel saraf. Sel saraf dia memiliki fungsi khusus untuk menghantarkan atau transmisi impuls. Transmisi itu menghantarkan impuls atau rangsang dari reseptor atau penerima rangsang untuk dibawa ke otak dan sebaliknya. Ada nanti sel saraf sensorik dan motorik serta penghubung. Nah, bentuknya khas. Kemudian ada sel epitel di yang E. Sel epitel ini dia sel biasanya menempati permukaan kulit terluar ya sebagai pelindung. Kemudian ada yang F, sel tumbuhan, ini sel parenkim yang masih bisa berdiferensiasi. Ini jaringannya, ini sel-sel parenkim ini sel-sel yang masih bisa tumbuh membentuk sel-sel lain ya. Jadi tubuh manusia itu sendiri memiliki sekurang-kurangnya 200 tipe sel. Itu sekurang-kurangnya, berarti masih banyak lebihnya. Jadi ukurannya juga bervariasi sekitar 5 sampai 500 mm ya. Oke, maaf maksudnya di sini bukan milimeter, mikrometer ya nak ya. Nah, itu bentuk dan ukuran sel. Karena sel itu sangat kecil ukurannya, tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Jangankan mata telanjang, teropong ya, kaca pembesar juga tidak bisa, harus menggunakan mikroskop. Mikroskop pertama kali ditemukan oleh Zacharias Janssen, namanya keren ya. Zacharias Janssen ini orang Belanda. Nah, tahun 1590 dia bersama anaknya Johannes Zacharias Janssen itu membuat suatu alat yang terdiri dari dua lensa, satu lensa diletakkan di atas, satu lagi di bawah. Nah, ini alat berbentuk tabung. Ini mereka gunakan awalnya untuk melihat bintang, lama-lama digunakan untuk melihat benda kecil, dan di sini di mikroskop sederhana ini dengan temuannya mereka mulai melihat-lihat objek-objek tertentu. Sampai berikutnya di tahun 1630-an Anthony van Leeuwenhoek itu dia orang yang pertama kali melakukan penelitian, itu ahli mikrobiologi yang meneliti tentang sel ya. Seterusnya Anthony van Leeuwenhoek dilanjutkan oleh Robert Hooke yang meneliti tentang sel gabus yang sudah kita bahas di topik sebelumnya, yang menyatakan bahwa sel itu kosong. Nah, jadi nanti mikroskop itu ada dua, ada mikroskop cahaya, ini gambar mikroskop cahaya, sepertinya ini ada di lab kita ya nak ya. Tapi kalau mikroskop elektron tidak. Mikroskop elektron ini mahal ya, cuma dia pembesarannya wow sampai beberapa mikrometer atau nanometer pun bisa diamati di mikroskop elektron. Ini penemunya orang Jerman kalau tidak salah, siapa namanya ya, Raus atau siapa, Ernest Raus atau siapa lupa, coba kalian nanti cek ya. Oke, jadi sel bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop cahaya. Nah, berikutnya kita ke struktur dan fungsi organel sel